Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan mengawali doa keluarga pada hari ini dengan menyanyikan dari KK 470. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu pada kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap hari yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk udara yang boleh kami hirup setiap hari dengan secara gratis ya Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk tidur yang kami boleh nikmati semalam ya Tuhan, dan kami juga boleh menikmati semua kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih atas pekerjaan, atas keluarga, atas kesehatan, semuanya yang bersumber daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Kami tahan hentinya berdoa mengucap syukur untuk setiap rahmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar kami akan mengikuti doa keluarga hari ini. Tuhan Yesus yang mau pimpin, sertai kami agar kami bisa mempunyai waktu untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita adalah kekuatan menantang diri sendiri. Sebuah tema yang cukup menarik dan rasanya jarang kita dengar ketika kita menantang diri sendiri. Biasanya ketika kita berpikir atau mendengar kata menantang, maka kita akan cepat berpikir bahwa tertuju pada orang yang akan berkelahi dan kita menantang orang lain. Atau biasanya ketika kita menerima tantangan atau rintangan dari luar, maka kita berusaha untuk baik menghadapinya ataupun menghindarinya. Saya teringat akan sebuah peristiwa ketika pada waktu masih kecil, saya berebut layangan putus, dan ketika saya berusaha untuk mengejar bersama dengan teman-teman, maka saya mendapat kesempatan untuk mendapatkannya, layangan tersebut. Tetapi rupanya layangan itu ada talinya, ada benangnya, dan benangnya itu dipegang oleh
teman lain yang juga mendapatkannya. Dan kami berusaha sama-sama mempertahankan bahwa layangan ini adalah kami yang mendapatkannya, atau saya yang mendapatkannya, atau dia yang mendapatkannya. Tetapi memang tidak ada peraturan secara khusus atau kesepakatan bersama bahwa siapapun yang mendapatkan baik layangan maupun benang, maka akan mendapat bersama-sama, atau siapa yang berhak mendapat layangan. Biasanya memang kalau layangan putus, yang dikejar adalah layangannya, yang berusaha untuk didapatkan adalah layangannya, bukan benangnya. Dan ketika kami sama-sama mendapatkannya, saya mendapat layangannya, dia mendapatkan benangnya secara bersama-sama, maka saya segera memutus benangnya tersebut dan saya mendapatkan layangan, dia mendapatkan benang. Tetapi dia tidak menerima hal tersebut. Dia mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan layangan karena sudah mendapatkan benang. Dan yang kejadian selanjutnya adalah dia berusaha menantang saya untuk berkelahi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya lakukan saat itu justru bukan menyambut tantangan dia, walaupun kami pada saat itu sama-sama ada dalam sebuah kelompok atau komunitas latihan bela diri, sebuah bela diri. Tetapi kemudian yang saya ambil adalah tindakan untuk menghindari dia. Karena saya pikir lebih baik saya mengalah, tapi saya mendapatkannya dibandingkan saya menghadapi atau menyambut atau berusaha untuk menerima tantangan dia. Walaupun sebenarnya kami sama-sama adalah anak-anak yang mungkin ya seumuran atau sepantaran, dan kami tidak tahu apakah nanti kalau kami berkelahi siapa yang menang. Tetapi bagi saya pada waktu itu keputusan yang saya ambil adalah saya menantang diri saya sendiri untuk mengalah, untuk tidak menyambut tantangan dia. Sementara ketika dia menantang saya untuk berkelahi, untuk menentukan layangan siapa yang berhak mendapatkannya, maka dia tidak mendapat apa yang dia harapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita juga ditantang untuk mengambil sikap, menantang diri kita sendiri untuk mengambil sikap akan setiap peristiwa dan kejadian yang ada di dalam hidup kita. Nah, di dalam bacaan kita saat ini, Paulus juga mau mengingatkan kepada jemaat Filipi. Dia menceritakan bahwa dirinya sudah punya pengalaman, baik kekurangan maupun kelemahan, baik segala kelimpahan, kelebihan, maupun juga penderitaan. Dan dia mau ingatkan kepada jemaat Filipi bahwa apapun yang dialami oleh jemaat pada waktu itu, biarlah mereka juga kuat untuk terus menghadapinya. Mereka menantang diri mereka sendiri untuk memiliki kekuatan bahwa mereka sanggup menghadapi setiap pergumulan dan persoalan di dalam hidup mereka. Bahkan di ayat yang ke-13, Paulus dengan tegas-tegas mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apa yang dialami oleh Paulus ketika ia sanggup menghadapi semua persoalan, penderitaan, maka ia menyatakan bahwa semua itu karena Tuhan yang ia percayai, yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadanya, sehingga ia sanggup mengambil kesempatan, mengambil kepercayaan yang Tuhan Yesus percayakan kepadanya untuk memberitakan Injil. Walaupun ia harus mengalami penderitaan, ia harus mengalami persoalan, ia harus mengalami di penjara sekalipun kekurangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di antara kita tidak ada seorang pun yang mau untuk menderita, untuk mengalami kesusahan. Semua ingin merasa kelimpahan, semua ingin merasa kelebihan, semua ingin merasa bahagia. Dan di dalam menjalani hidup ini, ingin semua merasa bahwa tidak ada penderitaan. Tetapi siapa yang menyangka ketika kehidupan bahagia tengah terjadi, dialami dan dijalani, maka tiba-tiba ada saat, ada masa penderitaan itu datang, atau kesusahan, pergumulan, persoalan itu menimpanya. Semua orang akan mengalaminya. Semua orang akan merasakan hal semacam itu. Karena kita masih ada dan hidup di dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi Paulus mengingatkan kepada kita semua
pada jemaat Filipi dan kepada kita pendengar dan pembaca firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kepada kita, tidak ada yang mustahil ketika kita mengalami persoalan yang demikian berat sekalipun kita bisa menanggungnya, karena Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita, dan ketika kita juga berserah hanya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa ada di dalam kehidupan yang baru. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkat yang sudah Tuhan akan berikan kepada kami hari ini, dan biarlah kami boleh sambut berkat-Mu itu dengan penuh ucapan syukur, dan dengan penuh semangat kami akan melakukan segala aktivitas dan karya kami. Berkatilah kami ya Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, supaya kami boleh melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memohonkan doa-doa kami ya Tuhan untuk anak-anak kami yang pada saat ini sudah menerima hasil studi mereka. Biarlah mereka boleh bersukacita dengan segala sesuatu yang sudah mereka dapatkan ketika mereka sudah berjerih lelah, berjuang, berusaha selama setahun di dalam studi mereka, dan akhirnya mereka sudah boleh mendapatkannya. Walaupun masih ada kekurangan dan kelemahan, kiranya Tuhan sendiri yang terus memampukan anak-anak kami untuk melakukan yang terbaik. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan, agar dengan kesabaran, dengan tekun dan dengan penuh cinta kasih terus membimbing anak-anak kami untuk meraih cita-cita mereka di masa yang akan datang. Ketika mereka mulai memasuki masa libur dan mulai berlibur ke tempat-tempat rekreasi, kiranya Tuhan sendiri juga boleh memberkati setiap rencana mereka dan aktivitas yang mereka lakukan, agar semua itu pun mendatangkan kebaikan bagi mereka, sehingga memberi semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik lagi. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk dengan bijak melihat setiap peristiwa dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Situasi yang tengah terjadi di masyarakat kami, baik di dunia politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan di bidang-bidang yang lain. Biarlah segala upaya, usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia boleh diwujudkan. Mereka boleh bertanggung jawab untuk setiap keputusan, kebijakan yang diambil, dan mereka pun juga boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita. Mereka boleh bertanggung jawab untuk melakukan setiap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Walaupun di dalam dunia politik mulai terjadi pergerakan atau mulai terjadi suasana yang mulai menghangat untuk mempersiapkan pemimpin, presiden di masa yang akan datang, biarlah ini semua juga menjadi hal yang wajar dan tetap terkendali, situasi tetap menjadi aman, dan semua pun boleh berekspresi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Siapapun pemimpin dan bangsa dari bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya itu menjadi pilihan yang terbaik bagi kami, dan Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak hal yang harus kami selesaikan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi, namun kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Inilah seluruh doa kami. Sempurnakanlah doa ini, dan kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di dalam surga. Kami
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, oleh karena itu kita akan menutup doa keluarga pada hari ini dengan menyanyikan dari KK 589, Ku Beroleh Berkat. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Mari kita terus menantang diri kita sendiri untuk melihat dan menggali serta menumbuhkan, menimbulkan dan memunculkan semua kemampuan-kemampuan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memampukan dan membuka pikiran kita untuk kita berpikir positif bahwa hal-hal yang terbaik akan ada, akan selalu ada, dan akan selalu muncul di dalam kehidupan kita jika kita bersandar pada Tuhan akan kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua.